Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, alhamdulillah. Pada sore hari ini kembali lagi kita membuat video tentang domba. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Karena kita membuat video paling tidak semacam tutorial atau semacam motivasi, edukasi, dan inspirasi. Semoga ketiga kata ini, motivasi, inspirasi, dan edukasi, ada di dalam video ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin katakan bahwa domba ini hanya berawal dari 2 ekor yang kita kembangkan dan telah menjadi kurang lebih 40 ekor. Yang ada di kandang ini saat ini ada 20 ekor. Jadi saya tidak mengatakan kurang lebih, tapi saya mengatakan 20 ekor karena memang faktanya 20 ekor. Beberapa hari yang lalu atau pada saat melahirkan ada lebih 20, namun ada yang meninggal anaknya karena dia masih, barangkali biasanya anak pertama itu seringkali memang terjadi seperti itu. Jadi domba ini berawal dari 2 ekor. 2 ekor ini kita kembangkan terus menerus dan kita lipat gandakan. Cuma 1 kali saja saya lakukan investasi ulang pada saat ada penjualan pertama sekali. Saya melakukan investasi ulang pada saat itu 2 ekor, laku 1 saya beli 2. Barangkali itu yang saya lakukan, dan setelahnya adalah hasil yang lahir di sini semuanya. Yang saat ini ada 20 ekor dan kurang lebih puluhan ekor yang sudah kita jual, juga lebih 10 lah. Jadi artinya domba yang terlahir di sini hampir kurang lebih 40 ekor yang berawal dari 2 ekor. Nah, ini saya katakan tadi barangkali bisa menjadi inspirasi buat sahabat dan teman-teman semuanya, bahwa memulai usaha itu tidak harus butuh modal banyak atau harus menunggu modal yang besar. Namun bisa kita memulai dari seadanya. Barangkali kalau bisa dilihat ini kandang, ada kandang, barangkali bisa merasa bahwa kita harus punya modal untuk buat kandang. Namun buktinya bahwa saya juga membuat kandang di awal adalah saya membuat dari kayu hutan. Setelah itu baru saya buat kandang yang agak permanen. Jadi kayu hutan maksudnya kayu-kayu bulat dari hutan yang kita buat. Kandangnya di sebelah sana dulu yang dekat rumah. Di situ menjadi rak. Jadi tampak saya bongkar juga yang dia itu menjadi rak tanaman aglonema. Jadi hanya itu saja, saya kasih lantai dari asbes. Gelagarnya masih bekas dari kayu hutan. Kemudian pindah ke sini. Memang sebelum domba ini ada usaha peternakan kambing. Justru disitulah saya memerlukan modal yang besar namun gagal. Jadi tidak ada jaminan bahwa memulai usaha dengan modal yang lebih besar akan lebih menjamin sukses. Namun bisa saja dari yang kecil bisa menjadi besar. Seperti yang nampak pada hari ini, domba diawali dari 2, sudah menjadi puluhan ekor. Dan insya Allah terus akan berkembang. Saat ini induk sudah ada 9 ekor. Jadi jika terus dipertahankan dari 9 ekor yang ada, berarti dalam setiap periode melahirkan minimal 9. Bisa lebih. Karena bisa juga ada yang lahir 2 seperti yang ada di sebelah sana. Itu 2 ekor melahirkan 2 ekor.
memang induk spesial itu lalu 2, kecuali hanya pada saat pertama sekali melahirkan 1. Nah itu. Kemudian yang sebelah sana paling induk besar sekali. Jadi domba ini pada saat sudah dewasa atau sudah melahirkan masih mengalami pertumbuhan badan. Jadi tidak stop, masih. Jadi kayak begini, yang ada ini, ada putih ini, nanti akan bisa juga besar seperti yang sebelah sana. Jadi artinya masih mengalami pertumbuhan menjadi besar. Ya gemuk lah. Mungkin ibaratnya kita manusia kadang kurus, kemudian menjadi gemuk. Mungkin seperti itulah kira-kira sahabat. Jadi semakin tua dia, semakin besar dan gemuk. Ya, seperti itu. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya. Semoga bisa menjadi inspirasi. Dan inspirasinya bahwa domba ini hanya berawal dari 2 menjadi puluhan ekor, dan mungkin edukasinya bagaimana kita investasi ikan ulang. Kalau kita akan mau lebih cepat adalah belajar menginvestasikan ulang apa yang kita dari hasil itu sendiri. Barangkali itu salah satu bisa yang kadang-kadang orang banyak begitu dia dapat tidak dikembangkan lagi sehingga penghasilannya stop. Jadi terbatas. Jadi kalau prinsip saya usaha selalu melipat gandakan supaya hasil kita tidak terbatas. Artinya contohnya seperti ini, sekarang ada 20 ekor. Saya tidak puas dengan hanya ada 20 ekor. Otomatis saya harus lipat gandakan lagi. Kalau hari ini saya urus sendiri, mungkin suatu saat saya gunakan orang lain, gunakan karyawan, atau saya melakukan perbaikan manajemen seperti ini. Saya memanfaatkan lahan yang ada yang luas. Barangkali saya tanami rumput, kemudian akan meringankan saya untuk mengurus walaupun ratusan ekor. Oke sahabatku, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Dan jangan lupa bagi sahabat semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di share. Semoga cerita dari saya, apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu virus atau satu penyebaran kebaikan, penyebaran informasi yang dapat berguna bagi banyak orang. Karena banyak orang yang mau usaha belum punya modal, tapi namun selalu berpikir seandainya saya punya modal, saya memulai ini dan memulai itu. Lakukan saja apa yang ada, mulai dari kalau tidak bisa ternak domba, usaha ternak ayam dan sebagainya. Namun ya jangan fokus di situ kalau memang hanya baru itu. Otomatis harus digandeng dengan usaha kerja yang lain sambil ini. Karena ini pun juga 20 ekor ini kita urus ba'da asar saja sudah cukup. Bisa kita mengurusnya. Jadi kita di baratnya kerja dengan orang, bisa kita pulang sekitar ba'da asar sudah masih bisa kita urus ini 20 ekor. Oke sahabatku, mungkin ini saja, terlalu panjang. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.